Halo, saya mau cerita tentang hmm, salah satu rekan yang dia pernah mengalami kejadian di mana dia hilang di hutan selama 4 hari 5 malam, dan itu buat saya pribadi pengalaman yang menarik. Pengalaman menarik di sini adalah dia waktu itu usianya sekitar 5 tahun dan hanya menggunakan celana pendek dan singlet. Dia seorang perempuan. Ada hal yang menarik ketika bagaimana dia bisa kembali lagi dan bagaimana proses perjalanan dia waktu menjalani kehidupannya selama 4 dari 5 malam di dalam hutan. Tidak makan, minum seadanya. Ini yang membuat saya tertarik membahas itu ketika bagaimana sih kejadiannya waktu itu ketika dia usia 5 tahun, diajak teman-temannya untuk main di sungai dan berencana untuk menyeberang sungai itu di daerah Kalimantan, karena bapaknya waktu itu seorang transmigran. Jadi yang keberapa saya agak lupa detailnya. Jadi sebelum sampai di Kalimantan sudah ada 2 tempat. Jadi ini termasuk yang paling lama. Lalu ada kejadian sakit dan akhirnya mereka kembali ke Jawa. Nah, singkat cerita, pada waktu dia proses diajak teman-temannya main di hutan itu, dia pakai sandal jepit. Nah, mau nyebrang sungai nih ceritanya. Nah, sungainya kan dalam sekali di Kalimantan itu. Nah, ketika sudah sampai di tengah-tengah, jadi jembatan di sana itu kayaknya menggunakan batang pohon. Batang pohonnya melintang gitu besar sekali. Nah, ketika sampai di tengah, dia takut kalau sandalnya jatuh masuk ke sungai. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke darat lagi untuk melepaskan sendalnya untuk nggak jatuh ke sungai. Ternyata teman-temannya habis itu lari meninggalkan dia seorang diri. Dia mau mau beresin kondisi untuk pakai sendal, udah kehilangan temennya terlalu jauh. Nah, akhirnya dia terpisah dengan teman-temannya, dan yang saya tanyakan adalah selama di hutan itu mengalami ketakutan enggak? Tidak. Apakah menangis? Juga tidak. Iya, poinnya adalah fokus pada jalan keluar, kembali ke perkampungan mereka. Nah, selama di hutan dia tidur dengan posisi uh, apa ya? Kayak orang jongkok itu, peluk kakinya begini. Dia tertidur gak, mungkin nggak seperti kita yang betul-betul nyaman sandaran di pohon dan tidurnya selalu di deket jalan setapak ya. Jadi untuk dia tetap ngikutin yang biasa dilewatin orang, harapannya ketemu dengan orang dan ketemu perkampungan kembali. Jadi ya selama pengalaman di hutan ya nggak merasakan gelap gitu, karena sinar matahari bulan, sinar bulannya cukup jelas sekali. Ya tidurnya nggak bisa sampai 8 jam, bisa kebayang anak-anak tidur posisi seperti itu meringkuk ya. Ya, ya jalan pelan-pelan tetap dijalani. Pengalaman yang dari ceritanya dia waktu itu ada, jadi ada beberapa karet yang disadap itu, dia minum ya dari atasnya karet itu, jadi rasanya yang nggak betah ya, minumnya bisa dikit karena rasanya ada rasa karetnya. Bisa kebayang minumnya hanya membasahi bibir dan makan, cari buah-buahan, nyoba ngicipin ditunjuk-tunjuknya, disentuh-sentuh tangannya ke buah itu, lo diicipin pahit ya udah dibuang, ditinggalkan, jadi hampir tidak makan. Singkat ceritanya, jadi uh,
Selama di hutan 4 hari 5 malam, ya nggak ketemu hewan, tidak ketemu yang aneh-aneh juga. Ya hanya kangen dengan orang tuanya saja sudah. Pokoknya udah fokus untuk menemukan jalan kembali ke kampungnya. Di hari berarti yang jadi subuh gitu, hari kelima itu, waktu subuh itu dia hutannya hujan dan dia buka mulutnya gitu. Nggak bisa. Nah, tapi di namanya hutan kan ketahan ketahan pohon-pohon sekitarnya, jadi nggak bisa ya dikit daya itu yang bisa diharapkan. Dan di hari terakhir itu dia merasakan begitu kangen nasi gorengnya ibunya, nasi goreng kampung yang wangi, itu yang memberikan semangat. Sudah muncul halusinasi ya, kebayang makan minum dan ya nggak ada. Ya usia kecil mata mau cari hewan mau berburu bikin api, nggak terjadi ya. Dengan kondisi yang sangat sudah letih sekali ya, dia tetap memutuskan jalan terus, dan hampir tidak buang air kecil mau buang air besar juga hampir itu nggak terjadi karena memang nggak konsumsi makan apa-apa. Yang menarik di sini akhirnya dia sampai di ladang salah satu penduduk ya, orang tua dari temennya. Dia sampai ya udah nyampe di situ, akhirnya ketika dia sampai di situ dia hanya terduduk gitu, sudah capeknya ya, terduduk dengan kondisi ya sama meringkuk gitu, dan itu diketemukan oleh temennya. Jadi sebelumnya dia nggak tahu dia udah sampai di ladang, jadi temennya kan biasa masuk kalau di hutan di daerah itu kan rumputnya tinggi-tinggi, jadi hampir sampai di untuk anak-anak ya sampai di batas kepala. Jadi temennya itu suka masuk-masuk semak-semak, lebih lebih enak gitu bahasa semak-semak, dan menemukan lihat dia sedang meringkuk di situ, dan dia cerita ke ibunya, oh temannya ada di situ yang dicari-cari saat ini. Dan akhirnya uh, ibu temennya ini datang, langsung diajak ke gubuk. Jadi kalau di ladang itu biasanya kan ada semacam rumah kecil, biasanya tempat untuk istirahat. Kalau di sini apa ya, gazebo. Nah di bawah itu ada kandang babi. Dia cerita waktu itu dikasih makan nasi sama sayur kangkung, rasanya wah luar biasa, begitu enaknya. Minum kopi ya, karena memang bekal dari rumah rata-rata bawanya kan nggak air putih, nggak seperti kita di sini banyak. Ini tahun berapa gitu loh, waktu itu belum ada tumbler seperti kita, selalu persiapan seperti saya juga, kita selalu bawa tumbler dan seperti itu. Dan rasanya begitu wah enak sekali rasanya. Lalu digendong di belakang itu sama paman temannya, dibawa pulang cerita ke orang tuanya. Dan hal yang lucu ya, yaitu namanya kepercayaan waktu itu ya. Jadi anaknya dikasih, kepalanya dikasih apa ya, kotoran, istilahnya kotoran hewan. Di DM saya kalau penasaran kotoran hewannya apa, intinya itu. Lalu dia dimandikan di sungai, pakaiannya diganti, ganti pakaiannya lebih hangat, besoknya malah jadi masuk angin dan muncul nanah di kulitnya. Nah, ini yang menjadi perhatian buat saya. Oh, ternyata alam begitu, ketika terkoneksi dengan alam, jadi rasanya apa itu? Iya, soalnya kita baik-baik saja, kita aman. Ketika bisa menyatu dengan alam. Nah, waktu kejadian itu, yang dia takutkan hanya satu, ular.
Jadi setiap kali ada bunyi kata yang dimakan ular, dia langsung lari jauh-jauhnya untuk menjauhi tempat itu. Takutnya di dekat dia ada ular. Ini satu pengalaman berharga ya. Bagaimana banyak orang merasa bahwa dirinya lemah. Bagaimana bahwa sejatinya kita adalah makhluk yang luar biasa. Bisa beradaptasi dengan segala sesuatu dan kondisi yang ekstrim sekalipun. Hanya bagaimana saat ini untuk mengolah. Pertanyaannya, bagaimana saat ini kita bersedia untuk mengakses kondisi terbaik kita yang sebetulnya kita punya potensi semua di sini, dan bersedia untuk menjadi potensi sejatinya diri kita, yang itu hal yang luar biasa yang kita bisa gali bahwa kita adalah sejati makhluk spiritual yang sedang bersenang-senang sebagai manusia. Oke, itu saja yang saya bagikan. Selamat bersenang-senang, selamat menikmati kehidupannya dengan segala antusias, dan bersedia tampil menjadi sisi terbaik Anda. Bye.